absen dulu ya. Ya, Bu. Oke. Nanti bilang hadirah untuk perempuan, hadir untuk laki-laki. Ya. Kalau diperhatikan ya. Majid, Hadir, Bu. Cecep, Hadir. Ridwan, Hadir, Bu. Hatami, Hadir, Bu. Teaprina, Alma, Aisyah, Desi, Afwa, Aika, Alia, Alfitri, lagi sakit. Alfitri sakit ya. Lalu Andita, Alda, Afifah, Dea Aulia, Anissa, Anida, Cindy, Balkis. Ya, alhamdulillah lengkap. Cuma tadi ada satu orang yang sakit ya. Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan tadi Alfitri sehat dan pulih kembali ya. Amin. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makna kalimat thayyibah dan pengamalannya. Kita akan bahas apa? Pelajaran apa? Makna kalimat thayyibah dan pengamalannya. Oke, sebelumnya ibu tanya nih, apa itu kalimat thayyibah? Kalian tahu? Ya, masa nggak tahu? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kata-kata yang baik. Ya. Nanti kita bahas dulu di slide selanjutnya. Sebentar. Nah, di sini ada pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah termasuk sebagai pokok dari bacaan zikir yang biasa diucapkan oleh umat Islam. Kalimat tersebut berasal dari dua kata, yaitu al-kalimah yang berarti kalimat dan at-thayyibah yang berarti baik. Nah, jadi kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Tapi sebetulnya kalau menurut bahasa Arab ya, mungkin di antara kalian ada yang belajar juga bahasa Arab. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu ternyata di bahasa Indonesianya adalah kata. Apa? Kata. Sedangkan di dalam bahasa Arab kalimat itu disebutkan dengan jumlah. Betul tidak? Ya, kalau di bahasa Arab itu ada jumlah. Kalau bahasa Indonesia adalah kalimat. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu kalimat, nah berarti bahasa Indonesianya adalah kata. Jadi jangan ini ya, jangan ketukar ya. Oke, baik. Nah, jadi kalimat thayyibah ini bisa diucapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harapan ibu untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan kalimat thayyibah ini. Nanti ada beberapa jenis dijelaskan oleh ibu. Ya. Dan kalimat thayyibah ini adalah bentuk zikir kita, mengingat kepada Allah. Dimana ketika kita mengucapkannya akan bernilai pahala, gitu ya. Maka biasakan untuk berkata yang baik, minimal ya kalian ketika mengamalkan, ketika berhadapan dengan sesuatu itu mengatakan sesuatu yang baik ini dalam bahasa kalimat baik ini, kalimat thayyibah ini. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada jenis kalimat thayyibah. Sebetulnya kalimat thayyibah banyak ya. Ini ibu ambil beberapa saja yang biasanya kita gunakan. Di sini yang pertama ada kalimat basmalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kapan kita mengamalkan atau mengimplementasikan kalimat thayyibah ini, kalimat thayyibah basmalah ini, yaitu ketika mengawali suatu kegiatan, ya, ketika mengawali belajar, itu kan, mengawali makan juga ada doanya, walaupun ada doa khusus, tapi kita harus membaca basmalah terlebih dahulu, ya, ketika akan bekerja, gitu kan? Ya, kalian tadi sebelum berangkat sekolah nih, keluar rumah nih, baca basmalah dulu gak? Lupa. Biasakan baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya berkendara ya? Ada yang bisa? Coba, bisa? Bismillahi tawakkaltu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya nanti ketika kita di perjalanan itu dilindungi oleh Allah ya, selama sampai tujuan ya.
tujuan kita untuk belajar, tujuan kita ke sekolah, mudah-mudahan cita-cita tercapai ya. Ridho lillahi ta'ala, supaya apa? Supaya kita sukses juga mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Lalu yang kedua, ada kalimat thayyibah, tolong dibaca apa? Istighfar. Nah, istighfar bunyinya seperti apa, Bu? Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Nah, istighfar ini bisa diamalkan ketika kita setelah sholat juga ya. Sebelum doa, wajib kita membaca istighfar terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita berdoa, itu kan kita memohon, ya, kita meminta, itu kan? Kita meminta. Nah, sebelum meminta, coba kita tanamkan dalam diri kita muhasabah diri, introspeksi diri. Istighfar ini menjadikan sesuatu supaya ya sadar diri gitu. Oh, kita nih sebagai manusia gak luput dari lupa, maksiat. Kalau misalnya doa agak terkabul, oh berarti ada yang salah nih dalam diri kita, betul tidak? Betul. Makanya supaya doanya terkabul, minimal sebelum berdoa baca istighfar dulu, mohon ampunan dulu kepada Allah, gitu ya. Nah, selain itu juga istighfar ketika kita bermaksiat atau tidak sengaja ya, misalnya kita berbohong, sengaja tapi tahu nih itu adalah perbuatan yang berdosa misalnya, ya harus buru-buru istighfar ya. Astagfirullah gitu ya. Lanjut ya. Lalu yang ketiga ada tasbih. Ya, bunyinya Subhanallah. Yang artinya Maha Suci Allah. Nah, kapan kita mengamalkan tasbih ini? Tasbih ini diamalkan ketika kita mendapatkan atau peristiwa yang tidak terduga atau terkejut. Maka kan Maha Suci Allah ini kan menunjukkan bahwa Allah itu Maha Suci. Jadi bisa juga kalau tasbih ini sebenarnya ini digunakan untuk kita melihat atau menyaksikan sesuatu yang ini tuh datangnya bukan dari Allah, tidak layak bagi Allah. Jadi mengganggu kesucian dari Allah itu. Kayak misalnya apa? Ada suara petir. Tahu kan petir? Ya, misalnya ada suara petir tuh. Kaget kan? Terkejut kan? Boleh kita ucapkan subhanallah. Paham ya? Terus yang keempat ada tahmid. Bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah. Nah, kapan kita mengamalkan tahmid ini? Tahmid ini yaitu ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Nikmat apapun dari hal kecil saja. Misalnya tadi kalian sarapan tidak? Ada yang sarapan, ada yang belum. Ya, contoh kecil saja deh. Kalau misalnya tahmid ini, baca tahmid ini diucapkan ketika misalnya kalian selesai sarapan nih, kenyang kan, dalam keadaan kenyang ya. Coba biasakan membaca tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu misalnya kalian datang nih ke sekolah, sampai kelas, bacakan alhamdulillah tahmid. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah sampai selamat nih sampai kelas. Bismillah mau belajar, gitu ya. Nah, lalu ada yang kelima, ini kalimat thayyibah yang kelima, yaitu tahlil. La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Nah, tahlil ini diamalkan salah satunya contohnya itu ketika misalnya kita menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Yang sedang sakaratul maut ini boleh dibacakan tahlil. Ya. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang keenam ada takbir. Bunyinya Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Nah, takbir ini diamalkan ketika sholat juga ya, takbiratul ihram ya. Sholat diawali dengan takbiratul ihram, gitu kan? Oh, yang pertama niat. Dua takbiratul ihram. Iya. Nah, lalu selain itu juga takbir biasanya
satu. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini ada hikmah mengamalkan kalimat thayyibah. Jadi mengamalkan kalimat thayyibah ini dapat memberatkan timbangan amal kebaikan. Lebih banyak mengingat Allah dan terhindar dari sifat sombong dan mendapat pahala. Nah, ini luar biasa. Makanya harus ya ditanamkan dalam diri kita untuk selalu membaca kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat thayyibah. Salah satunya nih, contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita terkejut ya, kan refleks tuh, ya kan? Kejut, kaget, refleks. Kalau dalam dirinya, dalam hatinya selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah, pasti yang terlontar itu adalah kata-kata yang baik. Ya, oke, gitu. Bisa. Nah, udah mengerti, paham ya? Oke, coba Ibu mau tanya nih. Tadi bagaimana kalian menyimak nih, fokus atau tidak? Coba Ibu mau tanya Ridwan. Ridwan, coba bunyi basmalah itu seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti menyimak artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Ya, maaf masuk lagi. Coba Afwa, mana Afwa? Hadirah Bu. Ya. Coba Afwa, bunyi tasbih itu seperti apa? Subhanallah. Berarti menyimak ya. Artinya maha suci bagi Allah. Afifah? Tadi Bu. Tahmid yang gimana Afifah? Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Alia mana Alia? Ibu. Alia, tahlil itu bunyinya seperti apa sih? Tahlil? Alia. La ilaha illallah Bu. La ilaha illallah. Nah, lalu Andika mana? Kalau istighfar bunyinya seperti apa? Astagfirullahaladzim. Anak dan perhatikan. Cecep. Takbir gimana Cep? Artinya Allah Maha Alhamdulillah. Berarti menyimak ya. Nah, itu ada dulu. Mau sekarang apa nanti? Biar ruang jajanya maaf ya, makanannya kecil-kecilan. Gak apa-apa. Tadi siapa aja yang jawab? Selanjutnya, tenang, masih ada hadiahnya nih. Satu lagi, kasihan. Kita ada permainan cici ayah. Cerdas, cepat, ceria. Coba, Ridwan tolong bantu ini. Digeser. Bisa? Kita pakai whiteboard ya. Maaf ya, ganggu bunyi sebentar ya. Ini akan jelas
detik berfungsi ya. Namanya juga CCA, cerdas, cepat, ceria. Cepet ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Sebut. Tiga. Sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama. Masuk angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama. Ketika kita hendak akan belajar, maka diawali dengan membaca. Yang kuning siapa namanya? Aisyah. Apa Aisyah yang jawaban pertanyaan pertama tadi Ibu? Jawabannya baca basmalah. Oke, membaca basmalah. Pertanyaannya pengamalan apa ketika kita mengawali suatu kegiatan belajar ya? Poinnya 100. Kelompok berapa? 100. Pertanyaan kedua. Ketika kita sengaja berbohong, tiba-tiba ingat bahwa itu adalah sebuah perbuatan berdosa, maka ucapkan iya. Aku jawab mengucapkan istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Guys, Aku memohon ampun kepada Allah. Alia kelompok berapa? Kelompok 2. Pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga. Ketika kita mendapatkan peringkat pertama di kelas, maka ucapkan Nak Dea. Apa Nak Dea? Alhamdulillah Bu. Baca. Alhamdulillah. Yang ketiga. Benar enggak Bu? Iya Bu. Tuh, baca tahmid ya. Kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Poinnya 100. Tadi 3 pertanyaan ya. Semuanya ada 5 pertanyaan. Berarti tinggal 2. Yang belakang nggak kelihatan Bu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Ketika kita di jalan melihat ada orang yang berketerbatasan atau cacat, maka ucapkan Anissa. Subhanallah. Artinya apa? Maha suci. Berarti subhanallah itu adalah bacaan tasbih. Ya. Kelompok berapa? 3 Bu. Oh, Caca kelompok 3 nggak bisa jawab. Tinggal 1 pertanyaan. Terakhir ya. Tuan ya, 1 200, kelompok 2 200. Masih semangat ya. 3. Semangat Ibu. Ya. Tapi angkat tangan sambil bisa jawab ya. Jadi curangin dulu Bu. Lanjut, pertanyaan terakhir. Ketika kita menyaksikan seseorang yang sedang sakaratul maut, maka kita menyaksikan seorang yang sedang sakaratul maut, maka membantu dengan mengucapkan Bu. Aisyah.
mengamalkan kalimat thayyibah ini dalam kehidupan Sehari-hari. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku teman kamu.